Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini pemirsa Lentera Kolbu Kompas TV kita bisa bertemu kembali dalam program kesayangan kita Lentera Kolbu yang pada saat ini formatnya agak berbeda dari biasanya. Hari ini kita melakukan komunikasi jarak jauh dengan penceramah-penceramah di program Lentera Kolbu setelah kita melakukan santap sahur dan siap menjalankan ibadah puasa. Tentu agak berbeda formatnya, memang di saat pandemi corona seperti saat ini kita melakukan social distancing, physical distancing, termasuk kita melakukan komunikasi jarak jauh dengan Ustadz untuk menyampaikan ceramahnya. Dan pada kesempatan kali ini sangat berharga karena hari ini kita bisa berbincang dan meminta ilmunya kepada Rektor Universitas Sanggabuana, ada Dr. Haji Asep Effendi. Beliau alhamdulillah berkesempatan bisa melakukan komunikasi jarak jauh dengan kita. Kita akan sapa dulu. Pak Ustadz, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik Kang. Gimana, sehat-sehat di sana? Alhamdulillah. Pak Rektor, ini lagi pandemi. Kita tahu juga Pak Rektor selain memang mubalik, terus kemudian Ustadz, tapi kemudian menjadi Rektor di Universitas Sanggabuana. Eh, Sebelum memberikan tausiahnya, bagaimana aktivitas di Sanggabuana di era pandemi Corona atau COVID-19 ini, Pak Rektor? Ya, secara normatif memang kita mengikuti regulasi atau kebijakan pemerintah terkait dengan pandemi corona ini. Sehingga para mahasiswa di lingkungan kampus Universitas Sanggabuana sejak digulirkannya kebijakan itu sudah belajar di rumah menggunakan daring atau e-learning. Dan alhamdulillah secara keseluruhan mahasiswa tidak mengalami kesulitan, baik itu proses PBM maupun juga termasuk ujian tengah semester, dan insya Allah akan kita laksanakan sampai dengan akhir semester genap ini. Jadi diakhiri dengan ujian akhir semester, insya Allah pada Idul Fitri nanti. Yang kedua, bahwa dosen karyawan pun mengikuti program work from home. Jadi kita juga berharap bahwa mereka-mereka ini tetap beraktivitas, tetap kerja maksimal, tetap dengan hasil optimal. Tapi kita yang paling penting begini, bahwa salah satu langkah kita yang kita kerjakan sekarang, bagaimana mendukung program pemerintah agar pandemi ini cepat selesai. Betul. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita mengatasi semua permasalahan yang ada sekarang berupa ujian dari Allah. Kemudian juga Allah cabut, dan saudara-saudara kita yang sedang berjuang dicatatkan menjadi amal ibadah bagi mereka semua, dan yang sudah wafat itu jadikan mati syahid, dan juga yang sedang sakit semoga sembuhkan. Jadi Amin, intinya Sanggabuana berikhtiar semaksimal mungkin. Kemudian yang ketiga, dalam upaya membantu mahasiswa untuk melaksanakan proses pembelajaran daring ini, maka kebijakan rektor dan yayasan termasuk juga pengajaran pimpinan memberikan cashback berupa kuota internet kepada mereka selama 3 bulan. Menarik. Nah, begitu. Ya, ini bantuan buat mereka sehingga aktivitas pembelajaran tidak terganggu karena alasan tidak memiliki kuota internet. Dan kemudian tentu sekali lagi banyak lagi hal-hal yang bisa kita berikan kepada mereka. Kemudian juga yang lain adalah menjaga lingkungan. Kita sudah melakukan penyemprotan di lingkungan kampus secara keseluruhan bekerja sama dengan PMI Bandung. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk pemirsa sekalian. Intinya diam di rumah, ternyata memang masih tetap berjalan aktivitasnya, mungkin metodenya dan caranya yang berbeda ya Pak Rektor. Kita masuk ke sesi berikutnya, itu tadi ceramahnya yang memang kita kenal. Pak Asep juga ini adalah Ustadz yang bisa menyampaikan tausiahnya, dan pada kesempatan ini kita akan berbincang tentang ibadah puasa mendidik kita menjadi ikhlas beramal. Nah, seperti apa nih, bisa langsung diberikan tausiahnya Pak Asep, silakan. Baik,
Terima kasih, Kang Nova. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah wa warahmatullahi syukrillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allahu fi Qur'anil Azim, a'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Shadaqallahul adzim. Para pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan nafas, diberikan kesehatan untuk melaksanakan ibadah saum pada tahun 1441 Hijriah. Dan selamat melaksanakan ibadah sahur. Semoga ini menjadi asbab turunnya rahmat Allah bagi kita semua. Para hadirin yang dirahmati Allah, pemirsa TV, Kompas TV yang dirahmati Allah, bahwa ibadah saum seperti diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dimulai dengan sebuah keyakinan, sebuah iman. Bahwa ketika kita melaksanakan ibadah saum tidak berdasarkan keimanan kepada Allah, maka akan dipertanyakan proses dan hasilnya. Tadi ayatnya surat Al-Baqarah 183 jelas. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu untuk melaksanakan ibadah saum agar la'allakum tattaqun. Jadi dalam proses masuk ke dalam bulan suci Ramadan dengan yakin kepada Allah bahwa ini perintah Allah dan ada kemuliaan di dalamnya, maka orang-orang yang melaksanakan ibadah saum itu akan merasakan nikmat. Laparnya nikmat, dahaganya nikmat, kalau diuji sakitnya nikmat, dilarang oleh Allah nikmat, diminta oleh Allah nikmat. Semua menjadi nikmat. Di sini dalam satu bulan akan terasa kenikmatan itu. Maka di penghujung bulan suci Ramadan, la'allakum tattaqun. Kalian akan menjadi orang-orang yang takwa. Dan tidak ada tempat yang paling mulia bagi orang yang takwa kecuali surga. Di surga nanti adalah ahli-ahli takwa. Dan tidak ada ahli-ahli syaitan. Atau orang-orang yang tidak tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya barangkali substansinya mesti kita lihat. Bahwa ketika kita menjalani proses peribadahan ini, di dalamnya ada ibadah-ibadah yang Allah lipat gandakan, yang Allah muliakan. Bagaimana ibadah sunnah itu menjadi seperti wajib. Kita rawatib, kita qiyamul lail, kemudian kita tarawih, kita membaca Quran, tadarus, kita mengkaji Quran, subhanallah. Jadi dalam bulan suci Ramadan, kita dididik oleh Allah untuk menjadi paham. Bayangkan oleh kita para hadirin rahimakumullah. Pemirsa Kompas yang dirahmati Allah. Ketika pulang dari kantor, di rumah ada makanan tergelar di meja makan. Makan itu halal. Karena jeripaya kita halal. Dan itu halal untuk dimakan. Tapi karena kita iman kepada Allah, maka kita Ana-shaimin, saya sedang saum. Kenapa? Karena merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridho diatur oleh Allah. Maka kena ke dalam sebuah hadis, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Subhanallah. Ridho ya Allah, hamba diatur olehmu. Ridho ya Allah, hamba diberi olehmu. Ridho ya Allah, hamba dibatasi olehmu. Ridho ya Allah, kalau kematian datang, itu juga pada bagian diri kami. Ridho ya Allah dengan semua yang datang kepada kami. Melalui apa? Melalui agama Islam. Jadi ketika disuruh sholat, aqimi sholat, siap ya Allah, hamba diminta sholat olehmu hanya 5 kali dalam sehari semalam. Dari 24 jam kau siapkan hanya diminta 10 menit sampai 15 menit. Kali 5. Ridho ya Allah. Wa'at zakat. Keluarkan zakat, ridho ya Allah, zakat yang kau berikan 100%, kau minta hanya 2,5%. Pergi haji kamu, siap ya Allah, haji itu seumur hidup cuma 1 kali.
ridho hidupnya. Ketika sakit, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, subhanallah, terima kasih ya Allah, kau berikan hamba sakit. Karena dari sakit ini kau turunkan ampunan bagi hamba, kau bersihkan hamba yang kotor ini. Maka sakitnya menjadi kenikmatan. Maka ibadah menjadi nikmat. Disitulah. Lalu bagaimana supaya ini diterima oleh Allah? Ada contoh tauladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ridho dicontohkan oleh Rasul. Rasul makannya begini, samina wa atona. Rasul sholatnya begini, samina wa atona. Rasul tidurnya begini, samina wa atona. Rasul mengatur rumah tangganya seperti apa, samina wa atona. Mendengar dan taat kepada Rasulullah. Maka itulah kunci ibadah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Satu kesatuan dalam keimanan, satu kesatuan dalam amalia, dan satu kesatuan dalam contoh dan tauladan kita semua. Para hadirin, pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah. Kini kita kembali pada substansi ibadah saum kita. Ibadah saum bukan hanya sekedar meninggalkan makan dan minum di siang hari. Tapi yang paling penting adalah bagaimana merasakan nikmatnya kita tidak bisa makan dan tidak bisa minum di siang hari. Nikmat. Dan ada efek sosial bagi kita. Itulah yang kemudian sekarang terjadi pada saat pandemi ini. Tantangan kita di saat kondisi seperti ini, kita masuk ke rumah masing-masing. Kita tidak tahu lagi saudara kita kiri, kanan, depan, belakang ini. Apakah mereka makan seperti yang kita makan? Apakah mereka minum seperti ketika kita minum saat berbuka atau pada saat sahur? Efek sosialnya akan muncul dan terasa. Kesamaan antara keinginan memberi dan kesamaan untuk menerima itu bagian yang ada dalam ibadah saum. Ketika kita minum dengan nikmatnya, kita ingat saudara kita, ya Allah, bagaimana fakir miskin yang ada di sana. Bagaimana pemulung-pemulung yang ada di sana. Karena kita merasakan bahwa empati itu muncul ketika ibadah saum dimaknai sebagai satu keikhlasan kepada Allah. Dan Allah turunkan kepada kita sakinah fi qulubihim, tenang menghadapi kondisi ini. Gak apa-apa sholat kita di rumah, gak apa-apa tarawih kita di rumah, gak apa-apa tadarus kita di rumah. Yang penting kita tetap melaksanakan perintah itu. Dan ibadah-ibadah sosial lain kita tetap kerjakan. Jadi para hadirin rahimakumullah, hikmah dari kejadian dan yang ada. Bagaimana kita menjadi lebih taqarrub kepada Allah, lebih empati kepada sosial dan lingkungan. Mari kita lihat berapa banyak saudara-saudara kita yang terpaksa harus diberhentikan dari pekerjaan. Bukan salah mereka, bukan salah perusahaan. Tapi karena kondisi ujian ini begitu berat bagi kita. Tantangan bagi kaum agnia kepada fakir miskin. Tantangan bagi kaum agnia kepada yatim-yatim piatu yang saat ini juga membutuhkan. Tantangan kaum agnia kepada mereka-mereka yang kehilangan pekerjaan. Semoga dengan ibadah saum ini kita lebih memunculkan sosial kita, rasa sosial, rasa membela, rasa membantu saudara-saudara kita. Ini adalah sesungguhnya khairun nas anfa'un nas, sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang paling berguna dan bermanfaat untuk orang lain. Jadi kesimpulannya, ketika ibadah saum dimulai dengan iman dan melahirkan ketakwaan, maka akan muncul sifat sosial, sifat mempedulikan dan menolong orang lain. Kemudian yang berikutnya, ketika kita berbicara tentang ibadah-ibadah lain, tentu dengan keyakinan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman Rahim melipat gandakan semuanya di bulan Ramadan. Bahwa Rasulullah SAW dermawan sekali di bulan suci Ramadan. Ini gambaran buat kita. Jarang kita bertanya, kenapa ya Rasulullah itu dermawan sekali di bulan suci Ramadan? Kenapa saya tidak bisa begitu? Kenapa Allah turunkan kepada kita begitu banyak kemuliaan bulan suci Ramadan? Kenapa saya tidak manfaatkan itu? Begitu rahman rahimnya Allah, begitu sayangnya Rasulullah kepada fakir miskin di bulan Ramadan. Inilah barangkali harus kita pikirkan bersama dan introspeksi. Para hadirin, pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, ibadah saum akan mengantarkan kita kepada tempat yang mulia. Tapi ibadah saum juga meminta kepada kita harus betul-betul menanamkan keyakinan bahwa perjalanan hidup ini
digambarkan juga kelak di akhir kehidupan, harta kita, tahta kita, jabatan kita, dan popularitas kita tidak akan pernah kita bawa. Inilah gambaran lain ibadah syaum kita. Barakallah, Kang Mustafa. Baik Pak Aji, Asep tadi sudah jelas betul apa yang disampaikan tentang puasa ini mendidik kita untuk beramal, untuk menjadi ikhlas beramal. Tapi pertanyaan saya Pak Ustadz Haji Asep adalah bagaimana sebetulnya kadang-kadang kita itu masih aja ada penyakit ketika kita beramal ingin lihat orang, itu menjadi banyak tantangannya, ada ria, ada uzub, ada takabur. Nah, cara menghilangkan itu dan menjadi ikhlas bagaimana sih Pak Ustadz? Mohon maaf, Kang, tadi agak hilang sedikit. Oke, saya ulang. Jadi kadang kita ketika beramal di jangankan di hari biasa, bahkan di hari bulan puasa pun kadang kita ketika beramal kita masih ingin dilihat orang. Ada ria, ada uzub, ada takabur. Nah, ini bagaimana Pak Ustadz untuk menghilangkan rasa itu? Ya, sering kita katakan atau sering mendengar bahwa itu adalah manusiawi. Betul. Begitu. Dan dalam hukum kita ikhlas itu ada dua. Ikhlas beramal untuk menjadikan contoh dan tauladan bagi yang lain. Jadi kita boleh mendakwahkan amalia kita demi sebuah contoh dan tauladan agar menjadi dakwah bagi yang lain. Tapi yang harus dijaga yang kedua, bahwa kita menunjukkan amalia kita karena ingin dipuji oleh yang lain. Sebagai dermawan, sebagai ahli sholat, sebagai ahli Quran, dan seperti itu. Ini yang berbahaya. Karena ikhlas itu adanya dalam hati. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Ikhlaskan kalian dalam beragama. Lillahi ta'ala. Maka kunci yang paling sederhana, Kang Nova, bahwa untuk belajar ikhlas, yang pertama, syukuri kita bisa sholat, bukan bangga dengan sholat. Syukuri dengan saumnya, kita bisa saum, bukan bangga dengan saum. Syukuri dengan bisa berzakat, berinfak, bersedekah, bukan karena popularitasnya. Dan syukuri kita bisa diberikan ilmu, bukan bangga dengan ilmunya. Maka mudah-mudahan kalau sering bersyukur, paling tidak kita katakan, ya Allah terima kasih, Kau berikan kepada hamba ilmu, sehingga hamba bisa berbagi. Kau berikan kesempatan kepada hamba untuk bisa sholat, Kau berikan kepada hamba untuk bisa zakat, infak, sedekah dengan rezeki. Subhanallah. Ada satu kisah, Kang Nova, tentu ini bukan kisah dari para sahabat, tapi kisah keseharian. Ketika ada seseorang yang sedang duduk di depan pintu rumah, datanglah fakir miskin, meminta bantuan. Hatinya langsung mengatakan, ya Allah, tidak mungkin orang ini datang dengan sendirinya tanpa pimpinan. Tidak mungkin dia kenal aku dan aku punya uang di rumah ini, sementara dia tidak kenal denganku kecuali Engkau yang memberikan hidayah kepadanya. Maka ketika dia ingat itu, dia bilang, ya Allah, Engkau yang datangkan hambamu itu. Engkau yang titipkan kepada hamba rizki ini. Engkau yang gerakan tangan ini untuk memberikannya. Dan Engkau muliakan hamba dengan lipat ganda pahala dan kemuliaan. Lalu apa yang hamba tuntut dari ini? Tidak ada ya Allah, kecuali karena hari ini hamba bisa menyalurkan rezeki yang dititipkan kepadamu. Dan Engkau berjanji bisa dilipat gandakan 10, 70, bahkan tak terhingga. Inilah sifat ikhlas yang muncul dalam diri manusia ketika sudah yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali begitu, kan? Oke, baik. Artinya memang tadi kata kuncinya, yaitu harus syukur ya, harus bersyukur Pak Ustadz. Ya. Jadi ketika memang kita melakukan apapun harus bersyukur, ketika memang bersyukur harapan kedepannya menjadi tidak terukur, artinya kita menjadi ikhlas. Begitu ya Pak Ustadz ya? Ya, insya Allah. Oke, baik. Pak Ustadz, kita tahu di bulan Ramadan ini, di bulan puasa ini juga
kita banyak diajarkan. Selain ikhlas beramal, pelajaran apa lagi sebetulnya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di bulan puasa kali ini? Ya. Baik, subhanallah. Hikmah Ramadan ini luar biasa. Paling tidak yang kita pahami yang pertama, bulan suci Ramadan ibadahnya tidak terlihat oleh manusia. Bahwa ketika seseorang itu sedang saum, tidak dilihat bahwa orang yang lemes itu sedang saum. Belum tentu. Orang yang sehat bugar belum tentu juga tidak saum. Maka dari itu, hikmah yang pertama dari bulan suci Ramadan adalah mengajarkan lurusnya keyakinan kepada Allah. Mengajarkan tentang keimanan. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Coba kita renungkan. Hikmah yang lain dari kejadian COVID-19 ini. Ketika umat Islam sering berbeda dan mengomentari tentang ibadah-ibadah, baik itu sholat tarawih yang berbeda jumlah, baik itu sholat tarawih dari bacaannya, baik dari sholat tarawih bagaimana gerakan dan sebagainya. Sekarang Allah sedang tunjukkan kepada kita. Sholatlah kalian di rumah, sehingga tidak ada yang melihat kecuali keluargamu. Tidak ada perbedaan dan hilafiyah di situ. Yang penting sholat tarawih. Tapi yang paling sama, yang paling sama adalah menyembah Allah. Ini kata kunci utama. Jadi ambil hikmah positif ketika di rumah kan kita dengan wabah ini, maka di situ tidak ada lagi perdebatan tentang jumlah dan rakaat. Biasa kita lihat di TV diulas, di medsos diulas tentang saudara-saudara kita yang sholat begini. Sekarang nggak ada lagi gibah itu. Kita kembali. Saum juga begitu saum pulang ke rumah, mereka ada di rumah, tidak ada yang gibah saum. Lillahi ta'ala. Itu hikmah yang pertama, lurus bahwa kita hanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bulan Ramadan memberikan pengkondisian bahwa perjalanan manusia sesungguhnya adalah ini. Hidup kita diminta oleh Allah untuk beribadah. Wa ma umiru illa liya'budu tadi. Kemudian ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum diminta untuk beribadah. Jadi selama bulan suci Ramadan intensitas ibadah kita naik. Yang tidak baca Quran termotivasi baca Quran. Yang tidak sholat rawatib termotivasi sholat rawatib. Yang qiyamul lailnya kadang-kadang kosong-kosong ingin bulan Ramadannya dipenuhi. Inilah sesungguhnya. Di bulan suci Ramadan dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita dibuka untuk ruku dan sujud kepada Allah lebih banyak. Bahkan di bulan suci Ramadan kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Ya Allah, dekatkan kami, masukkan kami ke dalam surga dan jauhkan kami dari neraka. Yang jarang dibaca itu ketika di hari-hari yang lain. Jadi hikmah yang lain di bulan suci Ramadan merekatkan keluarga kita. Ketika tidak di bulan Ramadan, makan siangnya di mana, makan malamnya di mana, tapi di bulan suci Ramadan menjelang berbuka, ayahnya pulang lagi cepat. Kenapa? Ingin berbuka bersama keluarga. Kemudian si ayah menjelang berbuka berdoa, diaminkan oleh istri dan anak-anaknya. Subhanallah ya karim. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Allahumma gfir mu'minina wal mu'min. Amin. Diaminkan. Membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah di dalam rahmat Allah. Itu ada di bulan suci Ramadan. Dan sangat sulit ketika kita bicara di bulan lain. Namun alhamdulillah dengan WFH ini kita para bapak-bapak tidak perlu bermacet-macet ria nih di jalan. Mengejar saat berbuka. Karena sudah ada di rumah. Itu perbedaannya. Betul, Pak Haji. Perbedaannya di situ. Sejak pagi sudah ada di rumah. Pelajaran yang memang didapat seperti tadi Pak Haji sampaikannya, bahwa di momen Ramadan kali ini tentu berbeda, tapi kemudian makna dan pelajaran hidupnya cukup banyak yang bisa kita petik dari tadi Pak Haji sampaikan bahwa ibadah puasa kita menjadi ikhlas beramal luar biasa banyak
Selain itu juga di bulan puasa hari ini banyak juga makna atau pelajaran yang bisa kita ambil. Pak Asep, di episode ini nampaknya kita cukup karena keterbatasan waktu kita. Mudah-mudahan di lain waktu berkenan untuk memberikan tausiahnya kembali. Insya Allah, insya Allah, insya Allah kan. Insya Mudah-mudahan Allah. kita semua diberikan ketabahan oleh Allah, ketawakalan, dan selalu syukuri saja. Pandemik ini Amin. juga syukuri, bagian dari meningkatkan iman kepada Allah, bagian dari ikhtiar kita yang tidak mungkin tanpa pertolongan Allah kita akan sukses. Kedepankan keimanan dan ketakwaan baru kita ikhtiar, tawakal kepada Allah. Mudah-mudahan Kota Bandung khususnya dari Indonesia juga dunia segera Allah selesaikan pandemi ini. Karena tidak Oke. ada sesuatu yang Allah ciptakan kecuali ada manfaat buat kita. Insya Allah. Oke, baik. Baik Pak Ustadz Haji Asep, mudah-mudahan semua yang diberikan bermanfaat bagi masyarakat di semua penjuru Jawa Barat yang menonton. Pak Haji Asep, Dr. Haji Asep ini adalah rektor dari Universitas Sangga-Buana. Mudah-mudahan dalam aktivitasnya tetap berjalan. Saya nampaknya melihat aktivitas masih terus berjalan di setiap harinya di kampus ataupun di luar. Tetap sehat Pak Haji Asep. Mudah-mudahan di lain Amin, waktu amin, insya Allah. saya tidak akan kapok untuk mengontak memberikan tausiahnya Pak Haji ya. Allah mudah-mudahan Oke, manfaat baik. untuk semua. Mudah-mudahan bermanfaat, saudara. Dan di rumah jangan lupa setelah ini kita masih bisa beraktivitas yang lain, masih banyak program menarik dan jangan lupa tetap menjaga social distancing dan physical distancing dan jangan lupa juga tetap mencuci tangan sesering mungkin untuk terhindar dari COVID-19 ini. Saya Nova Nugraha dan Pak Haji Asep undur diri. Haru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.